5 peradaban yang hancur akibat bencana alam. Bencana alam yang kerap kali melanda dunia kerap kali berdampak pada bentuk benang alam yang rusak dan menimbulkan banyak korban jiwa. Hal tersebut sangat ditakuti oleh masyarakat, baik yang berada di dekat pantai, di lereng gunung, maupun di tempat tinggal kita saat ini. Seperti di tahun 2021 ini, telah banyak bencana di Indonesia yang memakan korban jiwa, dan ditambah juga dengan pandemi COVID yang belum selesai hingga saat ini. Hal tersebut sudah sepatutnya kita menjaga dan melestarikan kembali alam ini dari sampah dan berbagai aktivitas yang merusak lingkungan. Namun, dibalik akan bencananya yang menakutkan dan sulit diprediksi kapan terjadinya ini, sejarah telah mencatat banyak tentang bencana alam yang dahsyat dan menimbulkan dampak hancurnya berbagai peradaban, mulai dari runtuhnya peradaban Mesir kuno hingga candi Borobudur yang hilang selama 1 abad. Berikut 5 peradaban yang hancur akibat bencana. Runtuhnya peradaban Mesir kuno akibat letusan gunung berapi. Hebatnya kemakmuran peradaban Mesir kuno ini tak terlepas dari peran Sungai Nil yang menjadi salah satu sumber utama bagi masyarakat Mesir kuno. Kerajaan yang terkenal akan bangunan piramida ini berakhir runtuh akibat kekacauan politik pada saat itu. Sebuah penelitian terbaru mengungkap letusan gunung api purba aktif yang menyebabkan kekacauan besar yang terjadi pada saat itu. Peristiwa tersebut terjadi pada 2000 tahun yang lalu, membuat aliran Sungai Nil menjadi kering dan berdampak dengan bencana kelaparan. Melalui jurnal Nature Communication, terdapat letusan dahsyat yang terjadi di abad ke-3 sampai abad ke-1 sebelum Masehi. Bencana itu pun diiringi dengan peristiwa gagal panen serta pemberontakan dengan skala besar yang membuat kerajaan Mesir menjadi porak-poranda. Namun, di balik penelitian yang terus dicari kebenarannya ini, seorang ahli sejarah dari Irlandia Prancis, Lord Lova, mengatakan bahwa limpahan lembah Sungai Nil dijadikan masyarakat Mesir kuno untuk bertani hingga memungkinkan untuk terus produktif. Sayangnya, di beberapa tahun pasca letusan gunung tersebut membuat masalah baru dalam hal irigasi sungai yang menjadi menipis. Letusan Gunung Vesuvius dan lenyapnya kota Pompei. Kota Pompei merupakan kota yang dikenal akan kisahnya yang menurut sebagian orang menilai sebagai azab akibat dosa masyarakat Pompei. Kota yang menjadi destinasi bagi saudara kaya dan bangsawan di zaman Romawi kuno ini lenyap setelah Gunung Vesuvius memuntahkan abu vulkaniknya. Peristiwa mengerikan tersebut terjadi pada 24 Agustus tahun 79 Masehi, yang mana setelah 1700 tahun lamanya ini telah ditemukan kembali puing-puing dari kota Pompei. Awal dari peristiwa tersebut dimulai sekitar 16 tahun sebelum letusan Gunung Vesuvius terjadi, yang diawali dengan gempa kecil hingga gempa berskala besar yang hampir merusak seluruh wilayah kota Pompei. Dan setelah gempa tersebut, di tanggal 24 Agustus 79 Masehi, letusan besar yang terjadi di Gunung Vesuvius membuat asap vulkanik yang dikeluarkan dari Gunung Vesuvius menyebar dan memenuhi kota Pompei. Setelah 1 hari berikutnya, kondisi tersebut semakin parah setelah munculnya awan panas yang menyelimuti kawasan permukiman, yang mengakibatkan banyak warga yang meninggal akibat erupsi dari abu vulkanik. Gambaran peristiwa yang mengejaskan ini telah dirasakan oleh penulis Plinius Muda yang di waktu kejadian tersebut sedang berada di kota Misenum, 30 km dari kota Pompei. Ia mengatakan di pukul 7 pagi, terasa getaran keras dan nampak awan gelap yang berbentuk aneh seperti ganggang kayu dan awan kotor yang berpecah-pecah mengarah ke atas. Ia juga menambahkan tentang awan tersebut mengandung gas yang sangat panas serta debu dan bebatuan yang keluar saat gunung erupsi. Setelah 24 jam erupsi, kota itu pun tertutupi oleh abu vulkanik yang tebalnya mencapai 5 meter. Hingga abad ke-16 kemudian, seorang arsitek yang kala itu membuat galian di sebuah sungai tak sengaja menemukan sebuah puing-puing yang diduga merupakan bangunan dari kota kuno Pompei. Di tahun 1748, kota yang dibangun dari budaya Yunani tersebut resmi digali kembali setelah melewati proses untuk mendapatkan izin dari pemerintah. Di penggalian tersebut menghasilkan temuan berupa bangunan dan masyarakat kota Pompei yang teralurkan debu vulkanik. Dan hal yang mengejutkan dari temuan tersebut,
Terdapat temuan lukisan yang bergambar erotis, dan terdapat pula beberapa masyarakat kota Bombay yang berpose melakukan hubungan seks yang tidak wajar, seperti melakukan seks sesama jenis, hingga pose seks dengan anak kecil di bawah umur. Dampak letusan Gunung Merapi bagi Kerajaan Medang. Gunung yang terletak di Jawa Tengah ini merupakan salah satu gunung teraktif di Indonesia. Diperkirakan, gunung yang memiliki ketinggian 2930 mdpl dapat terjadi erupsi dalam waktu 5 tahun sekali. Namun, letusan yang terjadi di zaman kerajaan ini telah membuat sejarah baru di tanah Jawa, karena banyak orang yang menduga penyebab dari pindahnya kerajaan Mataram kuno terjadi setelah letusan tersebut. Kerajaan yang terletak di daerah Jawa Tengah ini dikelilingi oleh gunung-gunung dan terletak di dekat lembah. Diperkirakan pusat pemerintahan kerajaan Mataram kuno ini terletak di antara Jogja dan Magelang. Di daerah itu pun terdapat pegunungan yang memanjang, mulai dari Gunung Merapi, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, dan Gunung Merbabu. Letusan tersebut juga diselingi dengan tsunami besar yang mengakibatkan tanah Jawa pada zaman tersebut tidak stabil. Peristiwa tersebut juga tercatat dalam prasasti Pujangan yang disebutkan bahwa seluruh tanah Jawa terguncang dengan endapan abu vulkanik. Dampak dari endapan itu pula membuat Candi Borobudur hilang selama 1 abad, dan kerusakan pada Candi Prambanan yang hampir rata dengan tanah. Namun diperkirakan juga, pindahnya kerajaan Mataram kuno tersebut disebabkan dengan kacaunya politik, serta untuk menghindari dari serangan kerajaan Sriwijaya. Letusan Gunung Tera yang melenyapkan peradaban Minoa. Letusan yang berasal dari gunung di Santorini ini merupakan letusan bersejarah yang paling mematikan di dunia. Peradaban kuno tersebut lenyap setelah terkubur oleh abu vulkanik. Peradaban yang dimulai dari zaman perunggu ini merupakan peradaban yang dikenal dengan perdagangan lautnya. Dalam hal pertanian, bangsa Minoan tak kenal akan komoditas anggur dan zaitun yang mereka tanam. Namun kejayaan dari peradaban kuno ini hancur dalam hitungan jam akibat dari aktivitas Gunung Tera yang terjadi sekitar 40 tahun yang lalu. Para arkeolog pun menduga letusan tersebut jauh lebih besar dan kuat dari letusan Gunung Krakatau di tahun 1883. Akibat dari letusan itu pun membuat hembasan abu vulkanik yang mencapai Cina hingga benua Amerika. Letusan itu pun disusul dengan gelombang tsunami yang mencapai 40 kali. Dan sejak itu pun peradaban Minoa tidak diketahui keberadaannya. Hilangnya peradaban Atlantis. Kemunculan peradaban legendaris yang masih menjadi misteri hingga saat ini berasal dari karangan buku terkenal yang ditulis oleh Plato berjudul Timaeus dan Critias. Ia pun menulis secara detail mengenai seluk-beluk hingga tentang alam peradaban Atlantis. Di dalam rincian tersebut, Atlantis berada di pilar Pera Hercules dan telah memiliki teknologi canggih seperti teknologi saat ini. Meskipun peradaban Atlantis dipercaya hanya sebagai hayalan maupun untuk tujuan politik, peradaban Atlantis memiliki kisah yang seram di akhir kejayaannya. Kisah peradaban Atlantis ini dimulai ketika dewa Poseidon menikahi penghuni Atlantis bernama Cleito. Dari pernikahan tersebut, muncullah keturunan yang kelak menjadi raja dari bangsa Atlantis, Atlas yang merupakan anak tertua dari Poseidon. Namun di akhir kejayaan peradaban Atlantis, banyak dari penerus keturunan Atlas yang menjadi arogan dan haus kekuasaan. Melihat hal tersebut, dewa Poseidon pun marah yang seketika meninggalkan pulau Atlantis. Hingga saat ini, Atlantis masih menjadi misteri dan banyak teori yang muncul mengenai keberadaan Atlantis. Hai, terima kasih telah meluangkan waktu untuk mampir ke channel ini. Bila ingin menambahkan fakta di video ini yang kurang maupun ingin memberi kritik dan saran, bisa langsung ketik di kolom komentar. Dan ingat, untuk mendukung Indonesia bijak dalam bermedia sosial, silahkan berkomentar dengan perkembangan yang telah ada. Sekian dari saya, salam sejarah.